حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang mengumpulkan kita kembali di masjid ini dalam sebuah ibadah yang mulia, itu talabul ilm. Dan di sesi yang ketiga ini pembahasan atau tema yang diberikan yaitu ketika adab menghiasi ilmu. Ketika adab menghiasi ilmu. Pembahasan adab atau perkara adab itu salah satu perkara yang penting dalam agama kita. Salah satu perkara yang perlu untuk diperhatikan. Di samping kita memperhatikan bagian-bagian yang lain dari agama kita, kita pun perlu memperhatikan perkara adab ini. Sebab dia juga merupakan bagian terpenting dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari pedihnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat itu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama sahabat, beliau berkata, jika engkau mendapati di dalam Al-Quran ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu fasghi sam'aka, maka pasang telingamu dengan baik, pasang pendengaranmu dengan baik, dengarkan dengan baik itu. Sebab ada sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kalian. Maka di ayat ini Allah memanggil dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang-orang yang beriman. Maka pasang telinga dengan baik. Ada berita yang akan Allah sampaikan penting. Apa yang Allah sampaikan? Jagalah diri kalian. Dan juga jaga keluarga kalian dari pedihnya azab neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, sahabat Rasulullah yang mulia dan juga merupakan ahli tafsir. Ali bin Abi Thalib berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Cara kalian menjaga keluarga kalian dari api neraka adalah allimuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Itu caranya. Ajari istrimu ilmu agama. Ustaz, saya tidak bisa ajari. Ya, kalau Anda tidak bisa ajari, ajak dia. Berikan waktu kepada dia untuk belajar ilmu agama. Itu salah satu cara menyelamatkan istri kita dari api neraka. Allimuhum, ajarilah mereka ilmu agama. Wa addibuhum, dan ajarkan kepada mereka adab-adab. Didiklah mereka dengan adab-adab. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Di antara ulama tafsir yang lain dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki. Al-Imam Mujahid ibnu Jabr Al-Makki berkata, mentafsirkan ayat ini, kata beliau, "Ausu anfusakum wa ahlikum bitaqwallah." Caranya untuk menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, kata beliau, wasiatkan dirimu sendiri dan wasiati keluargamu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wasiati dirimu untuk bertakwa kepada Allah dan wasiatkan kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kata beliau, wa'addibuhum. Di samping diwasiati mereka untuk bertakwa kepada Allah, dan kata beliau, ajarkan kepada mereka adab-adab. Nah, jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara adab perkara penting. Kenapa? Sebab di antara sebab-sebab melindungi diri kita dari api neraka, yaitu dengan apa? Dengan beradab. Memiliki adab. Barakallahu fikum. Jelas ya? Baik. Kemudian jamaah sekalian, begitu pentingnya adab ini, sampai-sampai para ulama dahulu berkata, para ulama dahulu memberikan wasiat, nasihat. Seperti Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab. Ketika Imam Malik melihat seorang pemuda Quraisy, maka beliau berkata kepada pemuda tersebut, ya, dan anak-anak muda dulu, ikhwas sekalian, dulu anak-anak muda itu di masa para ulama, di masa Imam Malik, itu rata-rata pemuda-pemuda dulu itu penuntut ilmu itu. Maka Imam Malik berkata kepada pemuda tersebut, "Ya bna akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allam al-ilma. Ta'allamil adaba qabla an tata'allam al-ilma." Wahai anak saudaraku, belajarlah dulu adab sebelum kamu belajar ilmu. Masya Allah. Belajar dulu adab sebelum engkau belajar ilmu. Subhanallah. Kenapa Imam Malik berpesan demikian kepada siapa?
anak muda tadi, sebab beliau sudah merasakan manfaat dari adab itu dalam menuntut ilmu. Di antara kunci keberhasilan Imam Malik dalam menuntut ilmu dan kunci keberkahan ilmu Imam Malik adalah diterapkan ini. Dia betul-betul beradab. Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebelum belajar ilmu agama kepada Rabi'ah, salah satu guru beliau yang terkenal, Rabi'atul Ra'i, Imam Malik bercerita waktu itu. Kata Imam Malik, ibu saya memakaikan imamah kepada saya. Masih kecil Imam Malik saat itu. Ibu saya memakaikan imamah di kepala saya. Kemudian ibu saya berkata kepada saya, wahai anakku, pergilah kepada Rabi'ah. Datanglah ke majelisnya Rabi'ah. Fata'allamil adab qabla ilmihi. Pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Perhatikan adabnya sebelum engkau menimba ilmunya. Datang ke sana, perhatikan adabnya Rabi'ah itu. Ambil adabnya, pelajari adabnya sebelum engkau mempelajari dan menyedot ilmunya. Subhanallah. Makanya beliau juga wasiatkan kepada siapa tadi? Pemuda tadi. Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Masya Allah. Jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah bismillah. Baik. Jadi itu adab ya. Keterangan-keterangan yang kita sebutkan tadi menunjukkan pentingnya itu adab. Besarnya kedudukan adab dalam agama kita. Dan ikhwani fillah, orang yang lebih layak beradab, lebih pantas untuk memiliki adab yang indah adalah para penuntut ilmu. Setiap orang harus memperhatikan adab. Sebab adab tadi termasuk sebab untuk selamat dari api neraka. Maka setiap orang mesti untuk memperhatikan perkara adab ini. Tetapi orang yang paling layak untuk memperhatikan adab itu siapa? Para penuntut ilmu. Sebelum orang awam beradab, maka penuntut ilmu harus lebih beradab. Iya. Para ulama berkata, seperti Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, Al-wajibu ayyakuna talabatul hadith akmalan nasi adaba. Kata beliau, Al-Khatib berkata, yang wajib atau wajib, kata beliau, wajib bagi talabatul hadis, wajib bagi pencari ilmu hadis, mencari hadis. Dan sebab dulu orang memang mencari hadis ya. Dulu orang-orang itu mencari hadis. Ya, mencari ilmu itu mencari hadis maksudnya. Sebab ilmu itu adalah hadis Rasulullah. Itulah ilmu. Ya. Sebagian mereka hanya gara-gara satu hadis melakukan perjalanan 1 bulan
Itu ada yang begitu. Gara-gara satu hadis, melakukan perjalanan selama 1 bulan. Dari Madinah ke Palestina. 1 bulan bersampai itu, naik onta. Gara-gara satu hadis saja. Siapa dia? Siapa namanya? Yang meninggalkan kota Madinah sampai membeli seekor onta, berkorban membeli seekor onta untuk dikendarai sampai di Palestina demi untuk mendapatkan satu hadis, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Luar biasa. 1 bulan bersampai hanya satu hadis. Nah, kita di sini berapa jam? Siapa yang paling jauh di sini? Yang paling jauh. Yang di luar kota Mamuju kan tidak ada ya. Semua dari Mamuju semua. Mamuju Tengah. Berapa jam? 2 jam. Bukan 2 bulan ya. Bukan 1 hari 1 malam. Dah. Subhanallah. Ini Jabir bin Abdullah. Hanya satu hadis. Membeli seekor onta. Membeli. Bukan dibelikan. Membeli. Keluarkan. Duit pribadi. Membeli seekor onta. Berapa harga onta? Melakukan perjalanan. Meninggalkan istrinya. Anaknya 1 bulan. Pekerjaannya ditinggalkan 1 bulan. Demi mendapatkan satu hadis. Subhanallah. Nah, kita di sini berapa hadis sudah didapat ini? Ya, sudah berapa hadis? Ustaz-ustaz kita sudah menyampaikan dalam 1 hari itu tidak terhitung lagi hadis. Ya, kata beliau al-wajib, wajib bagi pencari hadis untuk menjadi manusia yang lebih sempurna adabnya. Kata beliau. Jadi para penuntut ilmu itu kata beliau wajib apa? Wajib bagi mereka untuk menjadi manusia yang lebih sempurna adabnya. Kemudian Al-Imam salah satu ulama Syafi'iyah. Tadi Al-Khatib juga ulama Syafi'iyah ya. Salah satu ulama Syafi'iyah yang masyhur Al-Imam Ibnu Jama'ah. Al-Imam Ibnu Jama'ah. Beliau berkata, "Wa inna ahqan nasi bihadhihi al-khaslatil jamilah." Sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk beradab dengan adab yang indah ini. Wa aulahum bihiyasati hadhil martabah. Dan yang lebih utama untuk mengambil kedudukan yang mulia ini adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Mereka lebih layak. Mereka lebih berhak untuk beradab dengan adab yang mulia ini, untuk mengambil adab yang mulia ini, itu para ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Ini diingatkan kepada kita semua, karena kita penuntut ilmu ini, kita lebih berhak, kata beliau. Kita lebih berhak, kita lebih layak, bahkan kita wajib untuk lebih beradab daripada yang lain. Ikhwani fillah, judul pembahasan ketika adab menghiasi ilmu. Nah, ketika seorang penuntut ilmu beradab, ketika ilmunya dihiasi dengan adab, apa yang akan terjadi? Ketika seorang penuntut ilmu punya adab, dihiasi, maka apa yang akan dia rasakan oleh penuntut ilmu itu? Luar biasa. Manfaatnya besar.
Kalau seorang penuntut ilmu punya adab, bahkan bagus adabnya, apa manfaatnya, apa kebaikannya? Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, La yambulur rajulu binaw'in ma lam yusayyin ilmahu bil adab. Subhanallah. Kata beliau, seseorang itu tidak akan mulia dengan satu jenis ilmu yang dia miliki. Dia tidak akan mulia dengan satu jenis ilmunya itu kalau dia tidak menghiasi ilmunya itu dengan adab. Paham? Saya ulang. La yambulur rajul. Seseorang itu tidak akan mulia dengan ilmu yang dia miliki kalau dia dengan adab. Ilmu itu menjadikan orang mulia, kan? Ya tidak? Ilmu menjadikan orang mulia, mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau ada seseorang punya ilmu tapi tidak beradab, dia tidak akan mulia dengan ilmu itu. Tidak akan mulia dia. Dia tidak akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya. Kalau dia tidak menghiasi ilmu itu dengan adab. Makanya kenapa para ulama dahulu betul-betul dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Dimuliakan oleh Allah di tengah-tengah binatang. Sampai hewan-hewan memuliakan mereka, para ulama itu. Kenapa? Karena mereka punya adab. Luar biasa adabnya para ulama dahulu. Adabnya kepada sesama manusia, bahkan adabnya kepada binatang ternak. Tapi ketika seseorang punya ilmu tapi tidak punya adab, orangnya kurang ajar misalnya, maka tidak akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu tersebut. Barakallahu fiik. Makanya para ulama dahulu, subhanallah, ulama dahulu itu ketika akan belajar ilmu, diperhatikan dulu adabnya itu guru. Kalau dilihat gurunya benar, mereka duduk belajar ilmu pada guru tersebut. Tapi kalau gurunya tidak punya adab, mereka tinggalkan itu guru. Itu ulama dulu. Ya, bukan berarti haram diambil ilmunya ya. Sebab lain perkaranya haram diambil ilmunya dengan dia tidak mau belajar sama dia. Kan beda kan? Yang tidak boleh diambil ilmunya kan jelas. Ahlu bid'ah. Kan tidak boleh pendusta. Tapi kalau bukan tidak boleh diambil ilmunya. Tapi kalau Anda tidak mau ambil ilmunya, Anda tidak mau ambil ilmunya, saya tidak mau belajar sama dia. Kenapa? Misalnya, tidak masalah. Itu urusan Anda, tapi tidak boleh Anda melarang orang lain belajar ilmu sama dia. Tidak boleh. Karena dia berhak diambil. Tapi pribadi Anda tidak mau. Kenapa? Haus akhlak. Tidak masalah kan? Ya. Sebagaimana ulama dahulu, kalau melihat adabnya kurang baik, maka mereka tidak mau belajar sama ulama itu. Walaupun ada sebagian ulama juga yang dinilai kurang beradab, tapi mereka tetap belajar. Ada sebagian ulama itu, kalau sementara kurang ini, kadang datang penyakitnya, tidak mau menyampaikan ilmu kepada orang. Bahkan kadang punya anjing ada anjingnya. Jadi kalau ada orang datang ke rumahnya, kasih penggongo anjingnya. Tapi orang tetap belajar ilmu sama beliau. Karena butuh dengan ilmunya. Ada sebagian ulama kalau menyampaikan ilmu suka meludah. Suka meludah ke kiri atau ke kanan. Saya tidak ingat ke kanan atau ke kiri. Sehingga tidak ada orang yang berani duduk di situ.
Karena orang tahu kalau dia suka meludah di situ, kosong di situ. Datanglah orang baru, semangat, wah ini ulama besar. Dilihat di depan ada kosong, langsung maju ke depan. Dia tidak tahu bilang, hah? Langsung dihujani dengan ludah. Dia mau berdiri, kata orang-orang, jangan berdiri, duduk. Kenapa? Karena ulama ini, kalau sementara menyampaikan ilmu ada orang ribut, langsung pergi meninggalkan majelis. Jangan berdiri, biarkan kamu dihujani ludah demi ilmu. Subhanallah. Ini ya kan? Nah, mungkin kalau kita menyaksikan orang seperti saya tidak mau belajar ilmu sama itu, jelek sekali perangainya. Tapi ulama tetap belajar karena ulama besar dibutuhkan ilmunya. Subhanallah. Jelas ya? Barakallahu fiik. Baik. Jadi itu yang pertama tadi, ketika ilmu dihiasi dengan adab, maka apa yang terjadi? Ilmu itu akan menjadikan dia mulia. Akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu tersebut karena dia punya adab. Yang kedua, barakallahu fiik. Yang kedua, seorang yang menghiasi ilmunya dengan adab, maka Allah akan memudahkan dia memahami ilmu. Jelas? Hah? Ketika dia beradab, seorang penuntut ilmu punya adab, maka dalam perjalanan dia menuntut ilmu selalu dimudahkan memahami ilmu. Di saat orang lain berkerut keningnya memahami itu ilmu, susahnya, dia senyum-senyum, gampang bagi dia. Kenapa? Diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan oleh Allah memahami ilmu. Kenapa Allah mudahkan dia memahami ilmu sementara yang lain kesulitan untuk memahami ilmu? Karena orang itu beradab daripada yang lain. Paham? Jadi adab itu ketika ada pada seorang penuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia memahami ilmu dalam perjalanannya menuntut ilmu. Makanya para ulama selalu menasihati, belajar dulu adab, baru apa? Belajar ilmu. Kenapa? Sebab kalau engkau punya adab dalam menuntut ilmu, engkau akan dimudahkan oleh Allah memahami ilmu agama. Itu yang kedua. Seorang ulama, Yusuf ibn al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, engkau akan mudah memahami ilmu. Dengan adab. Tafhamul ilma, engkau akan memahami itu ilmu. Subhanallah. Barakallahu fiik. Syekh Saleh Al-Utsaimin, bukan Saleh Al-Utsaimin, bukan. Saleh Al-Utsaimin. Lain ya. Kalau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sudah wafat. Kalau Syekh Saleh Al-Utsaimin masih hidup dan beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Ulama besar. Dijuluki ulama seribu guru. Saking banyaknya gurunya, luar biasa ilmunya beliau ini. Saleh Al-Utsaimin. Luar biasa. Saleh Al-Utsaimin berkata ketika menjelaskan, ketika mengomentari tadi ucapan Yusuf ibn al-Husain, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Saleh Al-Utsaimin berkata, inna Allah Ta'ala yulahidu fi khalqihi hadal ma'na.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperhatikan, ya, memperhatikan hambanya. Apakah pada hamba itu ada adab ini atau tidak ada? Diperhatikan oleh Allah. Ada tidak pada hamba ini adab? Allah memperhatikan dengan seksama pada hamba itu hadal makna, adab ini. Faman kana husnul adabi, maka barang siapa yang ada padanya adab yang indah, fatahalahu abwabal fahmi, maka Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu pemahaman ilmu agama. Karena sesungguhnya yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang terjaga, sesuatu yang tersimpan. La yaj'aluhu Allahu inda kulli ahadin. Allah tidak memberikan ilmu itu kepada setiap orang. Allah tidak berikan ilmu itu pada setiap orang. Wa innama, sesungguhnya ilmu itu Allah berikan fin nufusis salihati lahu. Allah hanya berikan ilmu itu pada jiwa-jiwa yang pantas untuk mendapatkan itu ilmu. Yang pantas saja. Jiwa-jiwa yang soleh, yang pantas untuk mendapatkan ilmu. Siapa yang pantas itu? Itu tadi orang yang punya adab itu tadi. Pantas dia mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia hiasi ilmu itu dengan adab-adabnya. Barakallahu fiikum. Ya, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang yang punya ilmu tapi tidak punya adab, maka disebutkan oleh Al-Hajjaj Ibnu Arta'ah, kata beliau, ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ilmun bila adab kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Itu gambaran dari beliau, Masya Allah. Ilmu tanpa adab seperti apa? Seperti api tanpa kayu bakar. Apa maknanya itu? Hah? Kalau ada api tidak ada kayu bakarnya, tidak menyala, tidak ada manfaatnya, tidak menerangi, ya kan? Tidak menerangi sekitarnya, tidak memberi manfaat kepada manusia itu. Kalau api tidak ada kayu bakarnya, tidak bisa masak nasi, tidak memberi manfaat kepada yang lain. Seperti itu pula kalau ada orang punya ilmu tapi tidak punya adab, tidak menerangi orang-orang di sekitarnya, orang-orang sekitarnya tidak bisa mengambil manfaat. Iya, tidak bercahaya itu ilmu, ya kan? Karena tidak ada adabnya. Sebagaimana api kalau tidak ada kayu bakarnya tidak bisa menyala, tidak bisa bercahaya. Ya. Jadi ketika seorang punya ilmu kemudian punya adab, maka ilmunya akan indah sekali. Akan indah sekali itu ilmu. Ya kan? Sebab adab itu kan indah. Ilmu itu juga indah. Ketika berpadu dua keindahan, maka akan semakin indah. Adab itu indah, ilmu itu indah. Ketika dipadukan dua keindahan ini, maka akan semakin indah tambah indah. Apa namanya? Indah pangkat dua. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi itu manfaat
ketika seseorang itu menghiasi ilmunya dengan adab. Kemudian di sini kita akan sebutkan adab apa saja yang perlu dimiliki oleh penuntut ilmu itu, supaya ilmunya menjadikan dia mulia, supaya dia dalam menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah memahami setiap ilmu yang dia pelajari. Adab apa saja yang perlu diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu? Barakallahu fikum, subhanallah, ikhwani fillah, ternyata banyak sekali ulama menulis tentang ini. Bukan satu dua ulama menulis tentang ini. Adab-adab yang perlu dimiliki penuntut ilmu. Banyak sekali ulama yang menulis tentang ini. Kenapa bisa sampai sebanyak itu? Kan memang penting sekali kan. Penting sekali penuntut ilmu itu punya adab. Banyak sekali ulama menulis buku-buku tentang ini. Nah, di antara ulama yang menulis tentang masalah ini, dan ini akan kita bacakan kita baca bersama, kita pelajari bersama untuk kita amalkan. Salah satu ulama yang menulis buku tentang adab bagi para penuntut ilmu, supaya ilmunya berkah, supaya ilmunya bermanfaat, supaya ilmunya baik. Barakallahu fikum, adalah Al-Imam tadi Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah. Kita ambil ulama ini sebab ulama ini adalah ulama Syafi'iyah. Dan ini terkenal di kalangan ulama Syafi'iyah, terkenal dalam madhab Syafi'i. Al-Imam siapa? Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah ini, ikhwas kalian, namanya adalah Muhammad bin Ibrahim. Jadi nama Ibnu Jama'ah itu Muhammad, sama seperti nama Nabi, anaknya Ibrahim. Bapaknya bernama Ibrahim. Tapi lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Jama'ah. Al-Imam Ibnu Jama'ah ini termasuk ulama dari kalangan Syafi'iyah. Lahir pada tahun 639 Hijriyah. Itu lahirnya. 639 Hijriyah. Baru lahir atau sudah lama lahirnya? Kita belum lahir. Dia mau itu mana? Hah? Ini bukan orang belakangan, orang dulu ini. 639 Hijriah. Wafat 733 Hijriah. Baik. Beliau dilahirkan di mana? Beliau dilahirkan di Suriah. Termasuk ulama dari negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Beliau lahir di Suriah. Jadi beliau termasuk ulama dari negeri Syam. Ya. Barakallahu fiik. Beliau ini adalah seorang qadi al-qudat. Qadi artinya apa? Hakim dari hakimnya para hakim. Apa maksudnya itu hakimnya para hakim? Dia tokohnya dan dia tokoh hakim. Hakim maksudnya di sini bukan hakim. Ya, maksudnya hakim di sini dimaksud adalah hakim agama. Ya, yang memberi fatwa. Nah, itu maksudnya. Bukan hakim pengadilan, bukan. Maksudnya di sini adalah hakim qadi, artinya yang memberi fatwa kepada manusia. Inilah pimpinannya sudah ini. Dari seluruh para pemberi fatwa, inilah tokohnya. Qadi al-Qudat. Di mana beliau waktu itu menjadi Qadi al-Qudat di negeri Syam dan negeri Mesir. Jadi dikuasai dua ini, Mesir dan negeri Syam. Dan beliau juga termasuk khatibnya Masjidil Aqsa waktu itu. Beliau khatibnya Masjidil Aqsa.
dan juga khatib Masjid Al-Jami yang ada di Mesir, dan juga khatibnya Masjid Al-Umawi yang ada di Damaskus. Jadi 3 masjid besar dipegang oleh beliau sebagai khatib di situ. Masjid yang ada di mana? Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Jami Al-Azhar yang ada di Mesir, dan Masjid Al-Umawi yang ada di Damaskus. Jadi bukan orang biasa. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, itu salah satu murid beliau. Paham? Jadi di antara murid beliau, kalau mau tahu kehebatan seorang itu, lihat muridnya. Murid beliau orang-orang hebat. Di antara murid beliau yang terkenal ada 3. Al-Imam Ad-Dahabi. Itu ulama luar biasa. Ad-Dahabi itu murid beliau. Yang kedua Ibnu Katsir. Ya, penulis tafsir Al-Quran Ibnu Katsir itu murid Ibnu Jama'ah. Yang ketiga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu muridnya Ibnu Jama'ah. Barakallahu. Ya. Nah, kita akan membacakan kepada antum apa adab yang perlu dimiliki oleh para penyandang ilmu, supaya ilmunya lebih indah. Ya, kita akan bacakan dari kitab beliau yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Memang masalah-masalah adab dibahas juga di situ. Ya, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allimi. Ya, dibahas tentang adab-adab para penuntut ilmu dan adab-adab orang-orang yang sudah punya ilmu. Baik. Barakallahu fiik. Ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum. Banyak di situ disebutkan oleh beliau. Beliau sebutkan di kitab beliau itu ada 12 naw'an. Ada 12 adab. Ada 12. Ini kalau mau dibahas semuanya ini bisa sampai Isya. Nah, kita akan bahas saja yang penting. Yang paling pentingnya, saya sudah catat ada 2 saja. 2 saja tapi bercabang-cabang nanti. 2 pohon tapi cabangnya banyak. 2 saja. Yang pertama kata beliau, adabnya seorang yang punya ilmu itu dan belajar ilmu agama. Pertama kata beliau, Masya Allah, saya pilih yang penting sekali. Kata beliau yang pertama di sini, muamalatun nas bimakarimil akhlaq. Ini adab, perhatikan. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada seorang penuntut ilmu bergaul dengan orang akhlaknya jelek, aduh, itu tidak punya adab itu. Ya, jadi dia perhatikan, kita harus perhatikan semua dari kita, saya, antum semua perhatikan ini. Perhatikan ini. Terutama saat kita berinteraksi dengan kaum muslimin secara umum. Perhatikan akhlak Anda. Ya, bermuamalah dengan manusia dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini salah satu keberhasilan dakwah. Betapa banyak manusia di masa Nabi yang tadinya benci kepada Nabi, memusuhi Nabi, tiba-tiba berubah menjadi cinta kepada Nabi hanya dengan akhlaknya Nabi. Iya tidak? Iya. Hanya akhlaknya Nabi dilihat, maka mereka masuk Islam. Nabi belum ceramahi.
Nabi hanya memperlihatkan akhlaknya Nabi yang mulia, mereka masuk Islam. Ada orang di masa Nabi sangat benci kepada Nabi. Dia berkata, dulu wajah Nabi adalah wajah yang paling saya tidak suka. Tapi sekarang, tidak ada wajah yang paling saya cintai kecuali wajah Nabi Muhammad. Subhanallah. Kenapa? Karena melihat bagaimana kedermawanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia takjub dengan kedermawanan Muhammad. Sampai dia datang kepada kaumnya, dia tokoh, dia kumpulkan kaumnya. Dan dia berkata, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam kalian, masuk Islam. Masya Allah. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqa. Karena sesungguhnya Muhammad, ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, dia memberikan sesuatu tidak pernah takut miskin. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Kedermawanan luar biasa. Kalau memberi sesuatu seakan-akan tidak takut miskin. Masuk Islam kalian. Masuk Islam. Kata tokoh ini yang sangat benci kepada Rasulullah awalnya. Perhatikan akhlak. Ya. Salah satu faktor yang menjadikan manusia tidak suka dengan seseorang itu karena akhlaknya dia sebenarnya. Bukan ajarannya yang dia benci. Akhlaknya yang dilihat tidak baik. Nah, itu banyak keluhan seperti itu. Banyak sekali. Banyak sekali keluhan. Langsung mereka ngomong. Apa katanya? Kalau ketemu tidak tahu kan. Sakit. Bapak diisi numaga ko tumay. Tidak ada senyumnya. Kita dipandang kayak pandangan apa pandangannya gitu. Ya kan? Tidak disalami, tidak diapain. Masya Allah. Kata beliau ya, itu pertama ya. Nah, beliau sebutkan contoh-contoh akhlak itu. Yang perlu dimiliki oleh para penuntut ilmu. Untuk dihiasi ilmunya dengan adab ini. Beliau sebutkan banyak contoh-contoh akhlak mulia. Kata beliau, min talaqatil wajhi. Yang pertama kata beliau berupa apa? Talaqatul wajh. Kalau bergaul dengan manusia, berikan wajah yang ceria. Tersenyum. Perbaiki muka. Jangan gambusuk. Muka sudah gambusuk, tambahlah gambusuknya lagi. Muka sudah pas-pasan. Pas-pasan mukanya. Ya. Baik. Barakallahu fiikum. Jadi itu yang pertama itu ya. Akhlak mulia itu apa? Kalau penuntut ilmu itu harus apa? Ketika bertemu dengan orang lain apa? Ekspresi muka itu loh. Tersenyum kepada orang kalau ketemu. Ya Pak. Ya kan? Berikan senyuman. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu remehkan kebaikan. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kebaikan yang kamu berikan itu adalah engkau tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Itu kebaikan. Jangan remehkan itu kebaikan. Itu bermanfaat di hari kiamat itu. Itu menjadi pemberat timbangan di hari kiamat. Senyummu itu kepada saudaramu itu. Itu kebaikan, jangan remehkan. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu, kata Nabi, adalah sedekah. Jadi kalau Anda tidak mampu bersedekah dengan uang, bersedekah dengan senyum. Banyak senyum kepada saudara. Itu sedekah darimu untuk dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu yang perlu dimiliki penuntut ilmu ya. Ketemu siapa saja. Yang penting bukan anaknya orang. Senyum.
Ya. Antum ketemu dengan sahabat, senyumi dia. Berikan wajah yang baik. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita ya, ikhlas sekali. Walaupun itu bukan dari orang-orang yang berpijak di atas sunnah, ya. Sebagian ikhwah kita bukan ahlus sunnah. Itu orang bilang ya kayak kamu dia punya surga itu. Kayak dia merasa benar sendiri. Nah, itu karena sikap kita sendiri sebenarnya. Orang menilai seperti karena dia seperti itu kenyataannya. Yang lain tidak mau disenyumi, hanya sesamanya saja disenyumi. Selain sesamanya tidak mau senyum. Itu keliru. Anda bertemu dengan siapapun, senyumi dia. Ya. Tapi Ustaz dia Ustaz. Apa? Dia anu. Banyak saudara kita itu begitu tidak faham. Mereka tidak ngerti itu. Coba antum pahamkan kepada dia. Orang sudah tidak faham, tidak disenyumi, semakin jauh saudara kita. Tadinya sudah mau dekat-dekat, dan lihat lagi begitu kita. Ikhwas kalian, saya berbicara seperti ini kenyataan loh. Karena keluarga saya sendiri mengalami itu. Ada keluarga saya seperti itu. Tadinya bersama kita dengan sunnah, menjauh dari kita. Alasannya apa? Maka ketemu itu tidak ada senyumnya. Siapa yang kamu ketemu? Dia bilang Ustaz. Katanya Ustaz. Saya ketemu Ustaz itu, aduh, malas saya. Kenapa malas? Dimarah-marahi. Tidak ada sekali senyum. Ya kan? Ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Ya. Nabi SAW mengatakan di antara bentuk kebaikan itu adalah idkhalukas surur fi qalbil mu'min. Engkau masukkan kebahagiaan pada hati orang yang beriman. Masukkan kebahagiaan. Banyak cara-cara memasukkan kebahagiaan pada hati saudara kita. Di antaranya apa? Senyum. Coba. Subhanallah ikhwas kalian. Kalau antum berpapasan dengan orang, bagaimanapun nakalnya itu orang, bagaimanapun anunya itu orang, kalau dia senyumi antum, apa antum rasakan? Hah? Jujur saja, kalau disenyumi oleh orang, apa antum rasakan? Sejuk tidak? Sejuk. Enak sekali, terasa bagi kita itu. Masya Allah, saudara saya senyum. Ya, barakallahu fiikum. Jadi itu yang pertama ya. Nah, Masya Allah. Ini ikhwas sekalian, jadilah orang yang murah senyum. Ya, subhanallah, lihat Rasulullah. Lihatlah Rasulullah. Ini contoh bagi kita ya. Contoh ini, teladan bagi kita Rasulullah SAW. Apa kata sahabat yang mulia? Ada seorang sahabat yang mulia, ikhwani fillah, yaitu sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Salah satu sahabat dari negeri Yaman. Beliau berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saya kecuali pasti Nabi tersenyum kepada saya. Tidak pernah tidak. Tidak pernah saya bertemu Nabi, Nabi tidak tersenyum. Pasti Nabi tersenyum kepada saya. Itu. Ini contoh ini. Ya? Ini teladan bagi kita. Rasulullah setiap bertemu dengan Jarir pasti tersenyum. Ya kan? Jadi jadilah orang yang murah, senyum. Ketemu siapapun senyumi dia. Ya.
Ustaz, sariawan Kak. Tidak bisa kesenyum. Ya. Bagaimana lah caranya supaya orang itu tidak merasa dimarah-marahi gitu ya. Anda lebih tahu kan. Intinya bagaimana orang itu merasa nyaman dengan Anda, itu intinya. Ya. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian baik. Seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Innal muslimina idzal taqaya." Sesungguhnya innal muslimaini idzal taqaya. Sesungguhnya dua orang muslim ketika bertemu. Fadhahika kullu wahidin minhuma. Kemudian setiap dari keduanya tersenyum dengan yang lainnya. Ketemu kan? Apa kabar? Ketemu. Ya. Kemudian summa akhadha biyadihi, kemudian dia langsung mengambil tangannya, berjabat tangan. Fatahatat dunubuhuma kama tahata waratus syajarin. Maka akan bergugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pohon. Jadi tersenyum kepada saudara, apalagi sampai berjabat tangan, itu menggugurkan dosa. Seperti bergugurannya daun dari pohon. Nah, ini bukan tidak perlu modal besar. Ya kan? Ya, jadi praktekkan itu. Siapapun kita ketemu senyum. Nah, tapi jangan overdosis. Senyum lagi. Senyum apa itu? Ya, orang gila. Atau terlalu lebar senyum, dipaksakan dirinya senyum. Ya, biasa saja, santai. Ya. Baik, kemudian berikutnya kata beliau, min talaqatil wajhi, yaitu berupa wajah yang ceria. Kemudian berikutnya kata beliau banyak contoh yang beliau sebutkan, ya. Di antaranya kata beliau wa qadmil ghaidhi. Antara muamalah kepada sesama manusia itu dengan akhlak yang mulia adalah menahan amarah. Tahan emosimu kepada orang kalau kamu marah. Tahan dirimu. Kendalikan dirimu. Itu adab seorang penuntut ilmu itu. Apalagi kalau disakiti sama orang. Tahan dirimu, tahan emosimu, kontrol dirimu. Itu adabmu itu dalam ilmu itu. Itu akan menjadikan ilmumu indah. Tapi kalau ada orang pengemosian, ya, ilmunya tinggi tapi korok-korokan. Bagus tidak dilihat. Baru disentil sedikit deh. Baru dibilangin sedikit deh. Kenapa dibilangin B? Karena jenggotnya panjang. Nah balas ki dengan suara anjing. Ya, kau bilang saya bebek, kamu anjing. Nah, itu kan adab tidak itu? Bukan adab. Jangan, biarkan saja. Tahan dirimu. Tahan dirimu. Ya, tidak usah direspon. Yang seperti itu kan begitu. Nah, apalagi pokoknya disakiti oleh orang, ya hadapi dia, bermuamalah dengannya dengan akhlak. Di antaranya tadi menahan amarah, tahan emosimu, kendalikan dirimu. Ya. Ini perlu diperhatikan oleh kita penuntut ilmu ini. Kadang sesama kita sendiri baku makan. Sesama kita loh. Yang notabene kita sama-sama belajar loh. Subhanallah. Baru sentir sedikit. Wah. Meledak. Orangnya suka meledak orang itu. Mana ilmu ada itu? Iya.
Baru dihanu sedikit, ha? Baru disentil sedikit. Awas loh, saya polisikan kamu. Begitu ke penuntut ilmu. Sampai main polisi. Subhanallah. Malu kita. Polisi akhirnya tahu. Ternyata sesama berjenggot begitu. Coba. Apa tidak mencoreng? Hah? Para ulama berkata, ikhwas kalian. Para ulama salaf berkata. Ijtahid. Bersungguh-sungguhlah engkau. Untuk menutupi kesalahan saudaramu. Bersungguh-sungguh tutupi. Jangan ceritakan kemana-mana. Bersungguh-sungguhlah. Kenapa? Karena tersebarnya kesalahan saudaramu itu kata para ulama. Aibun fi ahli Islam. Itu juga merupakan aib di tengah-tengah umat Islam. Aib. Antum ceritakan kemana-mana. Expose kemana. Bukankah itu aib bagi dakwah? Hah. Si fulan begini. Si fulan begini, si fulan begini. Orang baca, orang saksikan. Oh ternyata begitu pada penuntut ilmu ya. Nah, lebih baik kita jadi orang awam saja. Kan? Jadi aib. Diselesaikan bersama saja. Tidak usah sampai ke polisi, ke ini, ke ini. Subhanallah. Tapi hak saya diambil Ustaz. Sabar kalau antum diambil. Minta nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Memang kita hidup diuji. Kita hidup diuji, ikhwas kalian. Ujian itu banyak. Siapapun yang beriman akan diuji oleh Allah. Dan setiap ujian itu berbeda-beda. Ada orang diuji dengan apa? Kemiskinan. Ada orang diuji dengan apa? Dengan penyakit. Ada orang diuji dengan keluarganya, istrinya yang tidak baik, anaknya yang begini, yang itu ujian semua. Ada orang diuji dengan saudaranya yang suka menyakiti dia, itu ujian semua. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain ujian. Atasbirun, tidakkah kalian sabar? Disuruh kita sabar menghadapi saudaramu itu. Tahan dirimu itu. Ini adab yang indah bagi penuntut ilmu. Menahan diri, menahan emosi. Itu ciri orang yang bertakwa. Tanda ciri orang yang bertakwa, kata Allah dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya dan memaafkan manusia yang menyakitinya. Masya Allah. Subhanallah. Indah sekali. Iya. Barakallahu fiik. Jadi miliki ini, hadapi kadbul ghaid. Tahan amarah, tahan emosi. Iya. Berat Ustaz. Susah. Memang susah. Namanya menahan. Sesuatu yang ditahan itu berat. Menahan kencing. Menahan lapar. Ya namanya menahan berat. Apalagi menahan emosi. Luar biasa itu memang. Tapi kalau Anda bisa menahan emosi, mengendalikan diri, maka Anda adalah laki-laki yang perkasa. Walaupun badan antum hanya 20 kilo bobotnya. Antum tidak punya otot, tidak berotot badan antum, kepala antum kecil, betis antum kecil, perut antum buncit. Tapi kalau antum kuat menahan emosi, maka Anda adalah manusia terbaik, Anda manusia perkasa. Laki-laki sejati itu, laki-laki sejati itu yang mana? Yang sanggup menahan dirinya ketika marah. Itu laki-laki sejati itu. Bukan laki-laki sejati itu setiap disakiti, keluarkan ketua betul. Awas kok. Itu bukan laki-laki sejati, bencong itu. Laki-laki sejati itu ketika disakiti, dia menahan diri,
padahal mampu membalas. Tapi dia tahan dirinya. Itulah laki-laki sejati. Kata Nabi SAW, ketika melihat ada orang yang kekar berketat, Nabi bertanya, siapa orang itu? Sahabat berkata, itu orang kalau setiap dia bergulat selalu menang. Tidak ada yang sanggup mengalahkan dia. Itu orang kuat ya Rasulullah. Setiap dia bergulat selalu menang. Tidak ada yang mampu mengalahkan dia. Apa kata Nabi? Laisa syadidu bisara'ah. Orang yang kuat, orang yang perkasa, bukanlah orang yang ketika bergulat selalu menang. Bukan itu. Innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat itu kata Nabi adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang sanggup menahan dirinya ketika marah. Itu orang kuat. Mampu mengendalikan diri ketika marah. Itulah orang kuat itu sejatinya. Dikata-katai, diapai, tidak dia balas. Itulah orang kuat. Memang berat ikhlas kalian, berat. Tapi kalau antum mampu lakukan itu, apa kata Nabi? Man kadhama ghaidha. Siapa yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunaffidahu iya. Padahal dia mampu meluapkan itu emosi, mampu dia. Punya kekuatan, bisa dia balas kalau mau. Bisa dia penjarakan itu orang, dia polisi kok. Bisa dia lumpuhkan itu orang, dia guru karate kok. Mampu kalau dia mau. Dipatahkan dalam waktu sekejap, bisa. Tapi apa? Kata Nabi, tapi dia menahan dirinya. Menahan emosinya, menahan amarahnya. Maka siapa yang mampu seperti itu? Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaid. Maka kelak di hari kiamat, ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka Allah memanggil namanya. Masya Allah. Dipanggil namanya orang itu di hadapan seluruh makhluk. Dipanggil namanya. Mana si Ahmad? Ahmad yang mana? Ahmad yang ketika disakiti selalu tersenyum. Dipanggil. Dipanggil namanya di depan makhluk. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dipanggil namanya, maka Allah memuji dia di depan seluruh makhluk. Inilah hambaku. Dipuji terus. Dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Setelah diperkenalkan oleh Allah si hamba ini tadi, yang jago ini tadi, yang perkasa tadi karena mampu menahan amarahnya, setelah diperkenalkan dan orang semua telah mengenalnya, setelah itu summa yukhayyaru minal huril 'ain ma yasha. Kemudian dia disuruh oleh Allah untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Masya Allah. Setelah diperkenalkan oleh Allah, setelah itu apa kata Allah? Silahkan kamu pilih bidadari. Berapapun kamu mau, yang mana kamu mau. Pilih saja. Masya Allah. Ini hadis sahih. Faham? Barakallahu fiik. Baik. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya banyak lagi ya. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang beliau sebutkan tadi. Ya dari adab-adab berupa akhlak yang mulia itu yang perlu dimiliki penuntut ilmu tadi. Pertama tadi apa? Miliki tadi wajah yang ceria kalau bertemu dengan orang. Ya, kalau perlu sisipkan senyuman supaya Anda bersedekah kepadanya, supaya menambah beratnya timbangan kebaikan. Yang kedua, menahan amarah. Tahan emosimu. Kalau Anda disakiti, sabar saja. Ustaz, keterlaluan itu orang, kelewatan itu orang. Kalau hanya sekali, dua kali Ustaz, saya bisa bersabar. Tapi kalau sudah 3 kali, ya, dia ketemu sabar. Sabar itu tidak ada istilah
habis kesabaranku. Kalau habis kesabaran, berarti kamu tidak sabar. Ini namanya. Berarti kalau kau tidak sabar, berarti kalah hasud. Anda tidak menang. Bersabar itu bukan sekali dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sabarlah kalian, wasabiru, dan terus menerus bersabar. Dikatai kambing, sabar. Besok dikatai lagi kambing, sabar lagi. Dikatai lagi kambing, sabar lagi. Besoknya dikatai lagi, katakan kepadanya, bawakan kak kambing, mau kak makan ke. Atau kalau perlu antum bawakan kambing besok, satu kambing, ini kambing enak sekali dimakan. Kalau yang kamu katai kambing itu tidak enak dimakan dan tidak halal dimakan. Ini yang enak dimakan dan ini halal. Silahkan nikmati di kambing. Masya Allah. Nah, setiap orang bisa memberi teori, tapi mempraktekkan ini berat. Berat. Sementara antum naik motor, tiba-tiba ada bunyi di belakang. Balik ke belakang, aduh motorku ditabrak, hancur. Sabar. Iya kan? Antum pulang ke rumah, dikata-katai sama istri keluarkan jurusnya. Sabar. Iya kan? Kalau antum kemudian berkata, kalau begitu saya ganti palang pintuku, itu tidak sabar namanya. Kalau begitu pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Kata istri, maksudnya apa dah ini? Maksudnya lagi, paham apa itu? Ya, jadi sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, banyak ya. Makanya saya bilang tadi cuma dua tapi bercabang-cabang. Ya, tidak apa-apa kita sebutkan supaya karena ini perlu diamalkan ya di tengah-tengah kita para penuntut ilmu. Ini penting sekali juga. Kata beliau, di antara contoh adab berupa akhlak mulia itu kalau kita bermuamalah, kata beliau adalah ya ifsya'us salam. Sebarkan salam. Itu adabnya penuntut ilmu itu. Sebar salam kepada orang. Salam disebar kemana-mana. Ya, sebarkan salam. Ya. Ikhwani fillah, ini penting sekali dalam dakwah ini. Ini ada kaitannya dalam dakwah kita. Sebarkan salam. Perhatikan dengan baik. Ketika Nabi pertama kali sampai di Madinah, antum tahu? Saat Nabi berhijrah ke kota Madinah, pertama kali Nabi menginjakkan kakinya di Madinah, apa pesan pertamanya Nabi? Coba. Apa paling pertama Nabi sampaikan kepada sahabat? Paling pertama ini, pesan Nabi kepada sahabat. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Absyus salam. Sebarkan salam. Masya Allah. Sebelum Nabi mulai dakwah di Madinah, Nabi pesankan kepada sahabatnya apa? Sebarkan salam. Subhanallah. Kenapa salam itu perlu disebarkan? Apa pengaruhnya itu menyebarkan salam? Pengaruhnya besar. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman. Syarat untuk masuk syurga, syarat pertama itu iman. Masuk Islam dulu baru bisa masuk syurga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Kalau ada orang membenci, itu dipertanyakan imannya itu. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling menyayangi di antara kalian. Masya Allah. Awala adullukum ala syai'.
Kemudian kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Idza fa'altumu, kalau kalian melakukan amalan ini, tahabbtum, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Ini jelas dari Nabi. Kalau kalian amalkan ini, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Tidak akan terjadi permusuhan di antara kalian. Kalian akan saling menyayangi. Kalian akan saling mencintai di antara kalian. Kalau kalian selalu mengamalkan ini. Apa itu? Kata Nabi, Absyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Praktekkan saja. Saya yakin ikhwas kalian. Kita harus yakin dengan sabda Nabi ini. Kalau setiap umat Islam mempraktekkan ini, tidak akan terjadi kebencian di antara umat Islam. Ini salam luar biasa. Kenapa? Sebab ketika kita memberi salam kepada saudara, hakikatnya kita mendoakan dia. Sebab salam itu kan doa. Apa artinya assalamualaikum? Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan kepada kalian. Itu assalamualaikum. Keselamatan di dunia, keselamatan di alam kubur, dan keselamatan di negeri akhirat. Assalamualaikum. Kalau ditambah lagi, warahmatullah. Dan semoga Allah senantiasa merahmatimu, menyayangimu, memberikan rahmatnya kepadamu. Wabarakatuh. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepadamu. Ini kalau diterima ini oleh Allah, saudara kita diberi keselamatan, diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan berkah. Subhanallah, luar biasa. Maka saudara kita itu akan punya kasih sayang karena dia sudah diberi rahmat oleh Allah. Saudara kita itu akan membawa keberkahan karena sudah didoakan berkah. Coba praktekkan itu. Assalamualaikum. Ya. Subhanallah, siapapun yang diberi salam itu tidak akan ada yang tidak ada yang menolak itu. Senang dia kalau diberi salam itu, senang itu. Hatta orang-orang yang jelek, yang tidak pernah sholat misalnya, antum melewati orang sedang melakukan maksiat, beri salam kepadanya walaupun melakukan maksiat. Semoga dengan salamnya kita Allah mengetuk hatinya untuk mendapatkan hidayah. Ketika kita memberi salam kepada mereka, mereka akan merasa, alhamdulillah, ternyata ada saudara saya masih sayang kepada saya. Kan itu perasaan mereka. Sejelek-jeleknya saya, ternyata saya masih diperhatikan oleh saudara saya. Subhanallah. Tapi kalau Anda tidak memberi salam, nah, suci. Begitulah katanya orang belajar, menghargai orang, kan? Orang kan jelek paling sudah belajar, jenggotnya sudah mau sampai di tangan. Memberi salam saja tidak bisa. Beri salam, beri salam. Mulai sekarang, beri salam. Sebarkan salam, sebarkan salam. Kata Nabi SAW, Assalamu ismun min asma'illah. Assalam itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Maka sebarkan nama Allah di seluruh penjuru dunia. Sebarkan nama Allah itu. Kalau antum sebarkan nama Allah, berkah dunia ini. Di mana-mana antum sebar salam. Bagaimana cara menyebarkan salam? Bagaimana caranya supaya tersebar salam? Siapapun yang antum temui, ucapkan salam kepadanya. Siapapun dia, kenal atau tidak kenal, ucapkan salam. Kalau selama dia muslim ya. Kalau dia kafir, tidak boleh, haram memberi salam. Tapi selama dia muslim, apa kata Nabi? Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengan dia, seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Kenal atau tidak? Kenal. Kalau kita biasanya, jujur saja, terus terang saja ikhlas kalian.
nanti kita beri salam kepada orang kalau kita kenal. Jujur. Betul tidak? Iya. Bahkan kadang jelas-jelas kita sudah kenal, kita juga sisa. Jujur. Iya. Mulai sekarang berubah. Siapapun yang antum temui, kenal atau tidak kenal, beri salam. Selama dia muslim. Kata Nabi ketika ditanya, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, dalam Islam ini amalan apa yang termasuk amalan terbaik? Nabi ditanya, dalam Islam ini amalan terbaik diantaranya amalan apa? Maka Nabi mengatakan, tut'imut ta'am. Di antara amalan terbaik dalam Islam dari amalan-amalan sunnah adalah engkau gemar memberi makan kepada orang. Wa taqra'us salam, dan engkau suka memberi salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang kamu tidak kenal. Beri salam. Keluar di jalan naik motor, antum lewati orang, assalamualaikum. Gitu. Antum ketemu teman di kantor, assalamualaikum. Beri salam. Kalau antum tidak beri salam, antum orang kikir. Abakhalun nas, kata Nabi, di antara orang yang paling kikir itu man bakhila bis salam. Kikir memberi salam. Itu orang termasuk orang kikir itu, kata Nabi. Sebab memberi salam tidak butuh duit, tidak butuh tenaga. Assalamualaikum, selesai. Ya. Abdullah bin Umar. Ikhwas sekalian. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, kerjanya setiap hari, kalau sudah sholat subuh, Ibnu Umar berangkat ke pasar. Tiap hari begitu Ibnu Umar, berangkat ke pasar. Mau apa ke pasar? Mau jualan? Tidak. Mau beli barang juga tidak. Terus mau apa ke pasar? Ternyata Ibnu Umar ke pasar, mengelilingi pasar hanya untuk memberi salam kepada semua orang yang ada di pasar. Itu kerjanya Ibnu Umar tiap hari. Didatangi sepudak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mau dibeli? Tidak, Ji. Cuma memberi salam. Pindah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Begitu terus semua orang-orang di pasar dikasih salam. Maka Abu Tufail itu, asistennya berkata, Ibnu Umar, kenapa tiap hari kita ke pasar baru tidak pernah belanja, juga tidak tanya-tanya barangnya orang? Apa kata Ibnu Umar? Innama naddu min ajlis salam. Iya, kita berangkat pagi-pagi ke pasar memang hanya untuk memberi salam saja. Subhanallah. Ini pengamalan para sahabat. Nah, sahabat mendengar tadi absus salam, mereka amalkan itu. Nabi kan tadi sudah berpesankan ketika pertama kali di Madinah. Apa pesannya Nabi tadi? Sebarkan salam. Mereka amalkan itu pesan Nabi. Makanya para sahabat itu betul-betul kecintaan antara satu dengan yang lain luar biasa itu. Antum kalau lihat persaudaraan para sahabat luar biasa, menakjubkan. Persaudaraan mereka luar biasa. Kecintaan antara satu dengan yang luar biasa. Di antara sebabnya apa? Karena mereka itu menyebarkan salam di antara mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, para sahabat itu kalau bertemu dengan saudaranya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berlalu ya, pergi sahabat itu. Setelah itu baru saja pergi, muncul lagi disalami, assalamualaikum. Hanya dipisahkan oleh tembok sedikit, muncul wajah dan kasih lagi salam. Assalamualaikum. Luar biasa. Dan ingat, jika Anda memberi salam, ucapkan salam dari hati. Kalau selama ini kan kita apa? Rutin. Kayak apa? Kayak apa saja itu? Kayak di mulut saja. Itu kan salam doa. Kalau kita berdoa harus dari, bukan sekadar di mulut. Tidak diterima itu doa. Tidak diterima. Sebab di antara syarat diterimanya doa itu apa? Harus diresapi itu diresapi itu doa, dipahami itu doa, diresapi itu doa. Pikiran jangan lalai.
La yastajibu li du'ain al-qalbi rajulin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai ketika berdoa. Mulutnya ngomel, mulutnya bicara, mulutnya berdoa, tapi pikirannya di mana-mana. Itu doa yang tidak berkualitas. Itu doa yang tidak menembus sasaran itu. Ya, jadi kalau memberi salam, ya, baik salam. Assalamualaikum. Ada biasa orang, sering ada orang yang memberi salam kepada saya. Waalaikumsalam Ustaz. Apa? Betul ya? Betul. Sering ada. Bunyi telepon, saya angkat. Waalaikumsalam Ustaz. Itu dia kedengar. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Bukan alaikum. Jadi perbaiki salamnya itu. Karena itu kan doa. Kalau antum minta kepada orang, baru tidak baik caranya meminta dikasih, tidak? Hah? Antum minta sesuatu. Hah? Kopi. Atau antum langsung berkata, kopi. Apa-apa? Kopi. Kopi. Iya, kopi maksud saya. Kopi. Hanya dikasih sekopang. Ya, jadi perbaiki cara kalau minta sesuatu. Ya, ya. Masuk wifi. Apa? Ubi. Bukan ubi, wifi. Jadi perbaiki ya. Nah ini, ikhwas kalau kita memberi salam itu perbaiki cara memberi salam. Assalamualaikum. Ya, bukan alaikum. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, ya banyak sebenarnya, harus sekalian. Kita lanjut yang kedua. Banyak sekali. Silakan antum baca kitab itu ya. Beliau sebutkan banyak di situ contoh-contoh akhlak. Ya sebagai adab bagi penuntut ilmu tadi. Tapi apa yang saya sebutkan tadi itu dulu. 3 itu, amalkan dulu itu. Hah? Apa tadi? Kalau terlalu banyak nanti. Pertama tadi apa? Adabnya penuntut ilmu. Sebarkan salam. Terus berikan wajah ceria, senyum. Terus kalau disakiti, dikata-katai, sabar, tahan emosi, tahan marah. Itu sudah 3 itu. Kalau kita sudah bisa amalkan itu di tengah-tengah kaum muslimin, insya Allah. Insya Allah. Membawa pengaruh yang baik. Ilmu akan berkah itu. Ya kan? Iya. Itu dulu 3. Jangan minta tambah lagi dulu. Itu dulu. Nanti kalau saya datang lagi, tambahin lagi. Tapi kita beralih yang kedua. Adab yang kedua. Jadi adab yang pertama tadi apa? Mu'amalatun nas bimakarimil akhlak. Bermuamalah dengan manusia. Mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia tadi, menyebar salam, senyum, menahan amarah. Yang kedua, 5:30. Tunggu dulu, minum kopi dulu. Kalau ada kopi, bisa sampai tengah malam. Ayo. Yang kedua, Masya Allah. Yang kedua, kata beliau, ayyutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radiyah. Ini adab penuntut ilmu. Membersihkan batinnya dan zahirnya. Membersihkan lahir dan batinnya gitu. Kalau bahasa kita lahir batin. Lahirnya dibersihkan, batinnya juga dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari akhlak yang buruk. Bersihkan lahir batin Anda dari akhlak yang tercela. Jangan biarkan pada batin Anda ada akhlak buruk itu.
Jangan biarkan pada lahiriah Anda ada akhlak jelek itu. Paham? Barakallahu fiik. Beliau kasih contoh-contoh akhlak buruk itu yang harus kita bersihkan dari diri kita dan batin kita. Beliau kasih contoh. Famin akhlaqir radiyah. Maka di antara akhlak-akhlak buruk itu adalah al-ghil wal hasad. Yaitu dengki dan hasad. Nah ini, bersihkan. Bersihkan lahir dan batin Anda dari penyakit hasad ini. Ini akhlak jelek ini, hasad. Bersihkan itu hasad. Apalagi wal ujub. Ya, bersihkan di antara akhlak yang buruk itu adalah ujub. Apa ujub? Bangga diri, merasa diri ini. Merasa diri hebat dan meremehkan orang lain, merasa dirinya punya ini, punya itu. Berikutnya, wahtiqarun nas. Ujub dengan dirinya, bangga diri, kemudian merendahkan orang lain. Merendahkan orang. Kemudian di antaranya kata beliau wal-uma al-uyubin nafs wal isghalu anha wal istighalu anha bi'uyubil khalqi. Buta terhadap aib sendiri dan sibuk dengan aib orang. Tidak melihat aibnya tetapi sibuk dengan aib orang. Ini akhlak jelek. Bersihkan diri antum dari itu. Lahir batin antum. Kalau sibuk aibnya orang, aib antum lupakan. Apalagi? Wal ghibah. Ghibah. Gosip. Cerita orang. Ini akhlak tidak baik. Nah, di antara adab-adab penuntut ilmu itu supaya ilmunya indah, ilmunya berkah, ilmunya baik. Ya bersihkan diri kita dari ini tadi. Akhlak jelek ini tadi. Ya. Yang disebutkan oleh beliau. Dan masih banyak lagi beliau sebutkan. Tapi ini yang saya sebutkan. Ini yang paling penting ini. Yang pertama tadi apa? Hasad. Yang kedua? Ujub. Yang ketiga? Merendahkan orang. Yang keempat? Sibuk dengan aib orang. Melupakan aib sendiri. Yang kelima, ghibah. Banyak lagi, tapi itu dulu. Barakallahu fiik. Kemudian beliau berkata, subhanallah. Beliau berkata, subhanallah. Indah sekali ini kitab beliau ini. Beliau berkata begini. Ya. Al-hadar min hadhihi as-sifatil khabitha wal akhlaqir radilah. Maka kata beliau, waspadalah, hati-hatilah dari sifat-sifat jelek ini dan akhlak-akhlak yang rendah ini. Fa innaha babu kulli syarrin. Karena sesungguhnya akhlak-akhlak yang jelek ini, sifat-sifat yang jelek ini adalah pintu seluruh keburukan. Seluruh keburukan pintunya ini tadi. Kalau sudah ada hasad pada diri kita, oh banyak keburukan kita nanti. Itu sudah pintu keburukan itu hasad. Kalau Anda sudah ujub, maka pintu keburukan itu ujub itu. Hati-hati. Beliau ingatkan kepada kita, al-hadar. Hati-hati. Waspada. Dari sifat-sifat jelek, dari akhlak yang rendah. Karena sesungguhnya sifat-sifat jelek tadi ini adalah babu kulli syarr, pintu seluruh kejelekan. Bal hiya syarru kulluhu. Bahkan seluruh kejelekan ada pada ini. Kemudian subhanallah, ikan. Beliau ingatkan kepada kita, khususnya para penuntut ilmu, khususnya para ustadz. Ini peringatan bagi kita, terutama bagi saya. Beliau ingatkan, kata beliau, wa qad buliya ba'du ashabin nufusil khabithah
min fuqaha'iz zaman. Sungguh kata beliau, sebagian orang yang memiliki jiwa-jiwa buruk telah tertimpa penyakit jelek ini. Boleh sebutkan. Sebagian orang yang memiliki an-nufus, jiwa-jiwa yang buruk, telah ditimpa penyakit buruk tadi ini. Siapa yang tertimpa itu? Yang memiliki jiwa-jiwa buruk tadi? Boleh sebutkan. Min fuqaha'iz zaman. Masya Allah. Kata beliau yang tertimpa itu ternyata adalah fuqaha. Ada sebagian fuqaha yang terkena penyakit-penyakit ini tadi. Tertimpa penyakit-penyakit buruk ini. Fuqaha, siapa fuqaha? Apa artinya fuqaha? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang ilmu bukan sekedar berilmu, tapi ilmunya tinggi, ilmunya dalam, ilmunya hebat, ilmunya luas. Itu namanya fuqaha. Betul sekali apa yang dia bilang. Sebagian orang-orang yang berilmu ternyata telah ditimpa penyakit-penyakit ini tadi. Subhanallah. Sehingga ilmunya tidak indah. Ilmunya tidak menjadikan dia mulia. Ilmunya tidak menjadikan dia diberkahi oleh Allah. Beliau bercerita ini. Beliau bercerita bahwa ternyata sebagian orang-orang yang berjiwa jelek dari kalangan orang-orang yang berilmu pada zaman ini, pada zaman beliau sebutkan, pada zaman beliau loh, terkena penyakit-penyakit ini. Kata beliau, illa man asamallah, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Wala siyamal hasad wal ujub wal riya wa ihtiqarun nas. Terutama penyakit hasad. Sudah sebutkan ini. Terutama penyakit hasad. Jadi ikhwani fillah, jangan antum kira penyakit hasad itu hanya ada pada penjual sayur. Sesama penjual sayur hasad. Kenapa? Yang satunya laku sayurnya, saya kurang laku. Hasad misalnya. Yang satunya banyak pelanggannya, dia kurang. Hasad misalnya. Jangan antum kira ikhwas kalian bahwa penyakit hasad itu hanya menimpa orang-orang awam. Bahkan ulama menyebutkan, justru yang banyak kena penyakit hasad itu orang-orang yang berilmu. Hati-hati. Ini peringatan bagi kita semua. Justru yang banyak kena penyakit hasad, banyak korban hasad ini, orang-orang yang belajar ilmu agama. Itu terbukti dalam sejarah, ikhwas kalian. Sesama penuntut ilmu. Hasad. Padahal tiap hari dengar ayat. Hasad. Kenapa hasad? Karena ternyata temannya itu sama-sama belajar. Lebih lancar hafalannya. Hasad bilang. Lebih pintar daripada dia. Lebih disayang oleh guru daripada dia. Itu banyak terjadi. Padahal dulu teman baik. Setelah sama-sama di pondok belajar ilmu, temannya menonjol, hasad dia. Itu banyak begitu. Bahkan ikhwas kalian, penyakit hasad ini banyak menimpa ulama. Ulama banyak kena penyakit ini. Ustaz banyak kena penyakit ini. Jangan dikira ustaz itu salawat. Nah. Ulama banyak kena penyakit hasad. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenapa Imam Bukhari diusir? Ketika Imam Bukhari datang ke sebuah tempat, orang-orang berkerumun belajar ilmu kepada beliau. Banyak yang suka dengan Imam Bukhari. Majelisnya ramai sekali.
Di situ juga ada ulama juga. Ulama juga melihat Imam Bukhari lebih disunan orang, lebih banyak orang datang ke majelisnya, dia hasad. Cemburu dia. Aduh. Pendatang lagi dia. Kalau datang dia tiba-tiba terkenal begitu. Saya di sini sebagai ulama di kampung ini kok 2 orang datang, 3 orang datang. Hasad. Ulama loh, ulama ya. Hati-hati, ini ulama besar, ulama hebat. Ahlul hadis. Hasad kepada Imam Bukhari. Maka orang kalau sudah hasad, menderita batin itu orang. Bagaimana caranya? Kalau orang sudah hasad, apa yang akan dia lakukan? Dia akan melakukan apapun untuk menjatuhkan orang itu. Bagaimana cara supaya orang itu pergi dari sini? Tak boleh dia di sini. Tak senang dia kalau ada di sini. Pergi, harus pergi. Tapi kan tidak mungkin diusir. Bagaimana caranya? Difitnahlah Imam Bukhari oleh orang yang hasad. Difitnah. Difitnah Imam Bukhari. Apa fitnahnya? Bahwa Imam Bukhari telah sesat akidahnya. Coba, Imam Bukhari katanya akidahnya sesat. Kenapa Imam Bukhari akidahnya sesat? Sebab Imam Bukhari telah berkata bahwa lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku dengan Al-Quran itu makhluk. Jadi dituduh Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Imam Bukhari tidak seperti itu. Itu hanya tuduhan. Tersebarlah kemana-mana. Imam Bukhari punya akidah begitu. Padahal tidak. Itu fitnah. Karena menyebar itu fitnah. Menyebar itu fitnah. Maka Imam Bukhari menjelaskan akidahnya. Beliau pun menulis sebuah buku. Khalqu af'alil ibad. Masya Allah. Sampai beliau tulis buku itu. Khalqu af'alil ibad. Dalam rangka menepis tuduhan bahwasanya beliau berkeyakinan seperti keyakinan Jahmi. Padahal tidak. Tapi walhasil sudah tersebar di mana-mana. Dan orang percaya dengan, karena dia ulama kan. Orang percaya, dia ulama besar. Orang percaya tidak mungkin berdusta ini ulama. Akhirnya Imam Bukhari diusir. Dikeluarkan dari kampung tersebut. Terusirlah Imam Bukhari. Gara-gara hasadnya ulamanya kepada Imam Bukhari. Hati-hati. Ngeri itu hasad. Itu pula yang kita dapatkan dari perselisihan para asatidah. Nah, itu juga hasad itu. Motifnya hasad itu. Hanya dibumbui dengan akidah lah, manhaj lah. Tapi sebenarnya intinya hasad itu. Ada hasad di antara mereka. Kemudian dibumbui dengan penyimpangan manhaj. Mana buktinya manhajnya menyimpang? Disuruh sebutkan, tidak juga dia bisa sebutkan. Paling itu terus video. Sekolah. Ada apa? Sekolah apa? Kesesatan sekolah. Apa masalahnya video? Subhanallah. Ya. Para ulama Yaman itu juga kena korban gara-gara hasadnya sebagian orang kepada beliau. Ya. Hasad sebagian orang kepada beliau. Termasuk Syekhuna Al-Imam Hafizahullah. Itu paling banyak sekali orang hasad kepada beliau. Makanya banyak tuduhan-tuduhan kepada beliau. Karena beliau itu dakwahnya luar biasa. Syekh Muhammad Al-Imam itu dakwahnya luar biasa. Berdakwah di tengah-tengah orang-orang Syiah. Tapi diterima dakwah. Ribuan orang mengenal sunnah. Subhanallah. Beliau berdakwah luar biasa Syekh Al-Imam itu. Yang awalnya hanya 2 orang, 3 orang. Di tengah-tengah orang-orang Syiah. Kampung orang Syiah didatangi didakwai. Sampai kemudian berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya
markas besar, muridnya ribuan. Kalau kita taklim sehari-hari itu kayak kita tabligh akbar Sulselbar. Itu taklim sehari-hari itu. Apalagi kalau sudah tabligh akbar. Woi. Ini kalau mau jalan itu susah jalannya karena begini orang ya. Subhanallah. Orang mencintai Syekh Halimah. Menyenangi dakwah Syekh Halimah. Apa yang terjadi? Teman-temannya dulu Syekh Halimah yang sama-sama belajar hasad. Inilah yang memunculkan fitnah. Oh, Halimah begini, Halimah begini. Tidak ada bukti. Itu dari hasad saja. Subhanallah. Maka ikhwas kalian, saya selalu ingat pesan beliau Syekh Halimah. Beliau sering berkata begini. Ya. Jika pohon itu semakin banyak buahnya, maka akan semakin banyak pelemparnya. Masya Allah, itu beliau sering bilang begitu. Pohon itu semakin banyak buahnya, semakin banyak orang melemparnya. Coba kalau ada mangga, pohon mangga banyak buahnya, dia lempar orang sampai habis itu. Begitu juga orang, kalau sudah banyak manfaatnya kepada orang, banyak orang yang hasad itu. Banyak itu. Kalau semakin orang berhasil, orang tidak suka dengan dia itu. Barakallah. Apalagi teman-temannya yang lain mungkin tidak ada markasnya. Syekh Imam ada markasnya, ada muridnya banyak, dia tidak ada sedikit. Kalau dia ceramah, hanya paling 2 orang, 3 orang datang. Disitulah dia. Penyakit itu muncul. Ini juga terjadi pada ustaz. Ketika dilihat ini banyak fansnya, banyak penggemarnya, banyak followersnya, banyak. Saya, aduh, tidak ada. Dicarikan penyakit ini ustaz ini menyimpang ini. Ini ustaz ini manhajnya bermasalah. Padahal tidak ada masalah dengan manhaj. Maka beringatkan kepada kita, Masya Allah. Banyak orang-orang yang punya jiwa buruk tadi, terkena penyakit ini tadi. Dari kalangan orang-orang yang berilmu. Ya makanya Nabi SAW mengatakan, Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha. Telah menyebar. Nabi mengatakan, ternyata telah menyebar penyakit umat-umat terdahulu. Ternyata menyebar juga di tengah-tengah umat Islam. Ini penyakitnya orang-orang terdahulu ini. Ternyata ini penyakit menyebar lagi di tengah-tengah umat Islam, kata Nabi. Apa penyakit itu? Nabi menyebutkan ada 2. Al-hasadu wal baghdha. Yaitu hasad dan kebencian. Ini menyebar di tengah-tengah umat Islam. Penyakit hasad ini menyebar lagi. Kemudian kata Nabi, hasad ini al-halikun. Hasad ini mencukur habis. Nabi sebutkan itu. Hasad itu, kalau sudah ada hasad pada orang apa? Maka hasad itu akan mencukur habis, menggundul. Nabi katakan hasad itu menggundul. Tapi kata Nabi, tapi bukan maksud saya menggundul rambut, tapi halikuddin, mencukur habis agama. Itulah hasad. Kalau orang sudah hasad, maka akan tercukur habis agamanya. Maksudnya apa tercukur habis agamanya? Hancur agamanya. Dia tidak takut berbohong. Itu kan? Dia tidak takut memfitnah. Dia tidak takut mendolimi orang. Bahkan dia tidak takut membunuh. Perhatikan. Kenapa? Sebab pertama kali terjadi pembunuhan kapan? Ya, pertama kali terjadi pembunuhan itu pada anaknya Nabi Adam. Apa sebabnya itu? Hasad. Bayangkan anak seorang nabi tidak takut membunuh saudaranya gara-gara hasad itu. Begitulah hasad. Mencukur habis agama orang. Tidak takut berdusta. Apalagi, ya jangankan berdusta, membunuh saja tidak takut. Makanya ikhwas kalian, kadang-kadang ikhwas kalian, kita tuh heran.
Ini kok ustadz, ini kok banyak ilmunya, kok tidak takut kepada Allah berbohong? Nah, itu tadi. Kalau orang sudah hafal, tidak takut berbohong. Tidak takut memang. Kenapa? Dikuasai itu tadi. Jiwanya buruk. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian, azani Allah wa yakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Innal qalba la yadkhuluhu haqa'iqul iman idza kana fihi ma yunajjisuhu minal kibri wal hasadi." Sesungguhnya hati itu tidak akan bisa. Sesungguhnya hakikat iman itu tidak akan bisa masuk pada hati kalau di dalam hati tersebut terdapat dua najis. Terdapat dua kotoran najis. Maka hakikat iman tidak akan bisa masuk pada hati itu. Berarti hanya iman di mulut, tapi iman belum masuk ke dalam hati. Kenapa tidak bisa masuk hakikat iman pada hati? Karena di dalam hatinya, kata Ibnu Taimiyah, selama dalam hati masih ada dua najis ini, hati itu tidak akan bisa dimasuki oleh hakikat iman. Apa dua najis itu? Kata Ibnu Taimiyah adalah na'am al-kibru wal hasadi. Sombong dan hasad. Bersihkan ini dari diri kita, sombong dan hasad. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini contoh-contoh saja hasad. Ini antara bentuk-bentuk penyakit jelek, akhlak jelek, ya, yang harus dibersihkan dari para penuntut ilmu. Bersihkan lahirnya, batinnya dari akhlak-akhlak buruk tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, terutama hasad tadi ya. Terutama hasad. Ya, bersihkan diri kita dari itu. Dan itu penyakit berbahaya sekali ya. Penyakit sangat berbahaya itu hasad. Barakallahu fiikum. Baik. Ya, tentunya masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita jelaskan. Cuma karena waktu kita sudah jam 6. Ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi ya cukup bagi kita semua sebagai bekal untuk kita semakin memperbaiki diri kita dalam menuntut ilmu ya. Jadi saya simpulkan pembahasan kita ya, jadi di antara perkara penting dalam agama itu adab. Dan orang yang paling harus beradab itu penuntut ilmu. Ketika penuntut ilmu punya adab, maka apa yang terjadi? Ilmunya akan berkah. Kemudian ilmunya akan menjadikan dia mulia. Kemudian dia akan dimudahkan oleh Allah memahami ilmu ketika menuntut ilmu. Dan di antara adab-adab yang perlu dimiliki oleh penuntut ilmu tadi, ya disebutkan oleh Ibnu Jama'ah tadi ada 12. Tapi kita sebutkan 2 saja. Ya, 2 tadi, yang pertama bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia tadi banyak contohnya. Yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Yang kedua, membersihkan lahir batin kita dari akhlak-akhlak jelek. Di antaranya tadi adalah hasad, ujub, ghibah, dan yang lainnya. Ya, terutama hasad ini, sebab hasad ini ternyata menimpa, ya, siapa yang tertimpa penyakit hasad ini? Ternyata ulama, orang-orang yang punya ilmu. Dan kapan ini hasad ada pada seseorang, sudah hancur agamanya itu. Selesai agamanya. Tidak berguna itu ilmunya. Dia punya ilmu, tidak boleh berbohong, tapi dia berbohong. Dia punya ilmu, tidak boleh memfitnah, dia memfitnah. Dia tahu ilmunya, tidak boleh mendolimi, dia mendolimi. Dia tahu ilmunya, tidak boleh menyakiti, dia sakiti. Dia tahu ilmunya, bahaya membunuh orang, dia bunuh orang. Apa penyebabnya? Karena hasad itu tadi. Kata Nabi, hasad itu mencukur habis. Apa yang dicukur habis? Agama. Barakallahu fiikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki keadaan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.